Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Emeritus JF Unsulangi. Kami ajak untuk menyanyi Mars PKLU. Saudara-saudara, oma opa, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Langit
opa yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa sebagai doa pembukaan. Ya Tuhan, kami mohon pimpin dan sertai ibadah PKLU GPIB Bethesda Sidoarjo dari awal, pertengahan, sampai berakhir. Hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6 yang kita baca silih berganti. Ayat atau kalimat yang tercetak keluar, saya yang membacakan. Kalimat yang tercetak ke dalam, opa oma yang membacakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganku kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jemaat, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan, pengharapan, dan juga tuntunan bagi kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra pasal 3 ayat 10-11 yang menyatakan, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai
dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, pujian syukur merupakan suatu kesatuan. Bagi umat Kristiani, pujian syukur adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada orang tebusan, dan kepada mereka yang mengasihinya, mereka yang percaya kepadanya dan mengakui dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan sifat ini, orang percaya dapat memuji dan memuliakan Allah dan bahkan menyembah Allah dengan benar dan baik. Sekaligus mereka pun akan menaikkan syukur kepada Allah tentang perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Opa oma yang dikasihi Tuhan, pujian atau memuji Tuhan sama dengan meninggikan Allah, memuliakan Allah. Maka pada saat seseorang meninggikan Tuhan, maka ia pun sebenarnya juga bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika ia meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, artinya ia menempatkan dirinya dengan rendah. Ia merendahkan diri. Allah yang maha tinggi. Dan disinilah kita melihat bahwa bersama dengan itu mereka juga bersyukur. Karena dengan bersyukur ia bisa dan mau menerima dan menikmati apa yang Tuhan buat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat hal tersebut dapat berlangsung ketika kita melaksanakan ibadah ritual. Seperti ibadah pada hari Minggu atau ibadah seperti persekutuan kita saat ini, di mana diawali dengan memuliakan Tuhan. Biasanya pada foto pembukaan disampaikan pertolongan kita adalah dari Tuhan dan seterusnya. Ini menggambarkan menempatkan Allah sebagai Allah yang maha tinggi, meninggikan Tuhan. Dan bersamaan dengan itu kita melihat bahwa rangkaian ibadah itu terus dilakukan dengan orang yang kemudian bersedia atau jemaat kemudian ajak untuk memberikan diri untuk mengaku dosanya. Dan mereka akan melakukannya. Karena apa? Karena mereka telah memuliakan Allah. Karena mereka menempatkan Allah dengan begitu mulia sehingga mereka merasa perlu untuk dibaharui oleh Allah lewat pengampunan dosa. Dan seterusnya kita melihat
bagaimana mereka bisa melakukan seterusnya dengan penuh sukacita. Ibu bapak, saudara-saudara, khususnya oma opa yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan adalah artinya bahwa mereka ini juga mengenal Allah. Oleh sebab itu saya mengajak pada oma opa agar mendorong keluarga supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Karena lewat bersekutu dengan Tuhan itu kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Lewat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita lebih mengenal Allah. Dan semakin dekat dengan Dia dan semakin kita mengenal Dia, maka semakin kita juga bisa menikmati berkat-berkat-Nya. Dan itulah yang membawa kita bersyukur kepada Allah. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita ini, kita melihat bagaimana dalam Esra pasal 3 ayat 10 sampai 11, umat Israel sedang membangun bait suci yang telah rusak ketika mereka tinggalkan. Ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel, maka Esra mengajak mereka untuk membangun bait suci itu. Bait suci bagi Israel ini adalah sangat penting karena ini merupakan pusat peribadahan mereka. Dan mereka meyakini bahwa di bait suci itu ada kehadiran Allah. Dan semua orang Israel pada zaman itu, mereka harus beribadah di bait suci. Dimanapun mereka berada, mereka harus datang ke bait suci. Dan bait suci ada di Yerusalem. Di bait suci itulah mereka memberikan korban persembahan mereka. Nah, saudara-saudara, situasinya memang tidak sama dengan kita sekarang, di mana kita bisa beribadah di mana saja kita berada, di mana ada gereja kita bisa mengikutinya. Sama seperti sekarang juga kita bisa mengikuti ibadah melalui online. Kita tidak seperti pada zaman perjanjian lama. Tetapi di dalam bacaan kita ini kita melihat bagaimana umat Israel membangun bait suci itu, dan kemudian pada saat itu mereka selesai meletakkan dasar bait suci, dan setelah itu selesai maka mereka disebut di sini para imam, orang-orang Lewi, menaikkan nyanyian dan pujian syukur. Mereka dikatakan di sini, mereka menyanyikan nyanyian pujian syukur sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayatnya yang ke-11. Mereka melakukannya dengan penuh sukacita, pakai alat musik. Pelajaran rohani yang kita lihat di sini, mereka ini merasakan bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu campur tangan di dalam pembangunan bait suci itu. Campur tangan di dalam pekerjaan mereka. Sehingga mereka menaikkan nyanyian pujian syukur.
kepada Tuhan Allah mereka yang Maha Kuasa, dan juga untuk menyampaikan rasa syukur mereka karena perbuatannya yang baik itu, yang senantiasa menyertai mereka. Itu sebabnya mengapa merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam setiap kegiatan selalu ada nyanyian. Jadi nyanyian syukur ini adalah sebagai satu bagian untuk supaya mereka ini dapat menyembah dengan sukacita kepada Allah, dapat memberikan pujian ataupun penyembahan mereka kepada Allah, rasa syukur mereka kepada Allah dengan penuh sukacita. Itu sebabnya mengapa gereja pun di dalam ibadah mengisi dengan nyanyian. Nyanyian-nyanyian yang senantiasa mengiringi dalam ibadah kita. Saudara-saudara, dapatlah kita katakan bahwa menyanyi atau puji-pujian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rohani kita. Makanya saya ingin mengajak, mari kita rajin-rajin menyanyi. Karena ada yang katakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi menyanyi di sini adalah pujian. Pujian bagi kita. Opa-opa yang dikasih Tuhan, ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan berkaitan dengan nyanyian pujian syukur ini. Yang pertama, pujian dan syukur kepada Tuhan merupakan pernyataan iman tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang telah memimpin orang Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Yang kedua, kebaikan Tuhan telah menolong mereka untuk sampai dapat meletakkan dasar atau membangun dasar bait suci. Kebaikan Tuhan inilah yang mereka syukuri. Bagi kita sebagai jemaat, ini juga berarti bahwa kita pun yang telah ditebus olehnya merasakan kebaikan Tuhan, dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah di rumah, di tempat pekerjaan, dalam keluarga, di mana saja kita berada, maka kita pun dalam mensikapi kebaikan Tuhan itu, kita menaikkan pujian syukur kepada Dia dimanapun kita berada. Yang kedua, melalui pujian dan syukur ini juga mendorong orang percaya agar bersungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 17 dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur. Kesungguhan kita itu akan berbuah kepada sikap yang ingin melakukan dengan benar, dengan sikap ingin melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, kesungguhan juga mendorong orang untuk selalu belajar bagaimana baiknya, bagaimana seharus dan sepatutnya melakukan kebenaran firman-Nya.
Itu sebabnya di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Yesus senantiasa memotivasi murid-muridnya agar supaya mereka di dalam mengikut Tuhan, mengikuti Dia, mereka mengikuti dengan kesungguhan. Ia selalu menggambarkan dirinya sebagai gembala yang senantiasa memimpin mereka. Gembala. Dia juga menggambarkan dirinya sebagai jalan. Dia juga menggambarkan dirinya sebagai pintu dan sebagai hal-hal yang menggambarkan tentang kedekatannya dengan umatnya, dengan murid-muridnya. Maksudnya ialah agar supaya mereka ini mengerti, agar mereka dimotivasi untuk melihat kepada kebenaran ajarannya. Saudara-saudara, kita pun belajar. Ini satu proses. Kesungguhan itu tidak lahir begitu saja, tetapi ini melalui satu proses. Sebabnya Yesus katakan, setia pada perkara-perkara yang kecil, aku akan memberikan engkau tanggung jawab yang besar. Murid-murid didorong ke sana. Yang ketiga kita melihat dalam catatan saya ialah tentang masalah rendah hati. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Merendahkan diri. Saudara-saudara, merendahkan diri sama artinya ia memberikan dirinya untuk diatur. Sedia diatur. Ada perumpamaan tentang tanah liat dan penjunan. Bagaimana tanah liat itu dibentuk jadi penjunan. Bahwa ia diam saja dan nanti dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Demikian dengan kita. Sikap rendah hati kita sama dengan kita memberikan diri Tuhan. Aturlah saya, Tuhan bimbinglah saya, atau Tuhan pakailah saya. Inilah yang merupakan catatan kita pada hari ini. Sehingga di dalam melihat nyanyian pujian syukur, maka nyanyian pujian syukur itu adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita orang percaya. Dan itu adalah merupakan kelengkapan untuk kita dapat menyembah, dapat memuliakan Dia sebagai Allah. Lewat pujian syukur itu, maka kita juga ingin menyaksikan bahwa perbuatan baik Allah itu yang menuntun dan memberkati dan menyertai kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat, kita ambil saat teduh. Seluruh jiwa
Jemaat, marilah kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena pada saat ini kami boleh lagi melihat kebaikan Tuhan yang diungkapkan oleh umat Israel dan juga oleh kami sekalian. Karena kebaikan-kebaikan-Mu itulah maka kami boleh melihat ada nyanyian syukur, nyanyian pujian syukur dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk semua kegiatan-kegiatan kami yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk Jemaat GPB Bethesda Sidoarjo. Tuhan berkati untuk pelayanan kesaksian dan persekutuan. Tuhan juga berkati untuk semua kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Baik itu pelayanan-pelayanan melalui ibadah hari Minggu, baik secara langsung maupun juga secara online. Juga dengan pelayanan-pelayanan Pelkat dan juga ibadah keluarga secara daring atau online. Kami berdoa Tuhan berkati semua kegiatan-kegiatan ini yang pada tujuannya untuk supaya kami tetap dapat memuliakan Tuhan, dapat menaikkan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, meskipun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah situasi seperti saat ini kami sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta-pendeta yang melayani, Ibu Pendeta Lucia Tosita Pelima sebagai Ketua Majelis Jemaat, juga dengan Pendeta Bapak Noh Tumorang sebagai Pendeta Jemaat, juga dengan Pendeta Emeritus, Pendeta Simorangkir, Pendeta Bapak Tomana, Pendeta Unsulangi, Tuhan berkati, juga dengan Pendeta Ibu Yesa. Kami berdoa Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu ini, dan juga para majelis jemaat diaken dan penatua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami saat ini, di mana juga sedang diusahakan untuk memerangi COVID-19 ini. Berdoa untuk pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo. Tuhan juga berkati semua upaya, semua kegiatan yang dilakukan. Berdoa juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Kami berdoa Tuhan menolong semuanya. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini sedang menderita karena penyakit yang mereka alami karena terpapar oleh COVID-19. Baik yang dirawat di rumah, diisolasi di rumah, sakit, kami berdoa Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, dimanapun, di sektor-sektor pelayanan, Tuhan berkati mereka. Beri juga kepada mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Dan juga mereka yang dalam pergumulan, Tuhan tolong dimanapun mereka berada. Bapa di surga, secara khusus kami juga berdoa untuk persekutuan kaum lansia Jemaat Bethesda Sidoarjo. Sertailah para oma-opa di dalam kehidupan keseharian mereka. Tolonglah juga mereka di dalam kesehatan. Tolonglah juga mereka di dalam kebutuhan sehari-hari mereka. Beri mereka sukacita dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa agar supaya Tuhan menolong di tengah-tengah keberadaan mereka. Kami juga rindu agar supaya para lansia ini juga boleh diberi kesempatan untuk divaksinasi. Kami juga berdoa supaya dengan pertolongan Tuhan, biarlah juga kami, oma-opa, para lansia boleh tetap menaikkan nyanyian syukur pujian kepada Tuhan. Sehingga kami juga boleh dapat menikmati, melihat
akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keterbatasan yang dialami oleh para lansia. Biarlah Tuhan juga menolong kami. Berdoa untuk persekutuan yang dijalankan, ibadah-ibadah yang sekarang secara online, juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti menyanyi bersama, paduan suara yang kami rindukan untuk dilakukan, tapi sekarang harus dihentikan sementara. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah juga semua ini boleh lagi Tuhan berikan kesempatan, dan kami berdoa supaya virus corona ini boleh berlalu dari situasi sekarang ini, dari masyarakat, dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berterima kasih untuk semua yang mengisi pelayanan pada hari ini, baik sebagai liturgos, baik juga sebagai pemandu lagu, organis, dan juga dari tim multimedia. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang boleh menjalankan pelayanan pada hari ini. Termasuk juga di dalamnya kami berdoa untuk kostor dan juga untuk keamanan, security, dan juga pegawai kantor yang bekerja hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami agar kami boleh mendapatkan berkat dan kasih karunia-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Bukti kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Suara Tuhanku kenal, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Budi ajaib penebus berjalan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara dalam kasih Kristus, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat 26 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Mari kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebab Ia baik, abadi.
Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami mohon berkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Oma dan Opa yang diberkati Tuhan. Saat ini kita sudah melaksanakan ibadah Pelekat PKLU Jemaat dengan baik. Semuanya karena bimbingan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta J.F. Unsulangi yang telah memimpin ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Untuk liturgos, organis, pemandu lagu, dan semua petugas yang telah mendukung terlaksananya ibadah ini, juga kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Oma dan Opa, serta saudara semuanya. Ibadah bulan depan, kalau Tuhan berkenan, akan kita laksanakan pada tanggal 10 April 2021, yaitu hari Sabtu minggu kedua. Saya menghimbau kiranya Oma dan Opa yang lahir pada tahun 1961 yang telah diakui sebagai anggota PKLU yang baru oleh gereja dapat segera bergabung dengan kami melalui perantaraan anggota PKLU yang ada di sektor pelayanan masing-masing, agar Oma dan Opa dapat terus mengikuti segala kegiatan PKLU Jemaat GPID Bethesda Sidoarjo. Demikian warta pelekat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang berdiri. Pergilah dengan damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ku berterima kasih
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.